kita lihat Platelmintes kan seperti yang saya tadi katakan, itu, nah kelasnya ini Trematoda, kemudian ordonya Monogenia, ada 2 sebetulnya, Monogenia dan Digenia. Familinya di sini ada Phaseolidae, nanti ada mungkin yang nanti mempresentasikan Phaseola, mungkin ya untuk yang di apa namanya, di Trematoda pada sapi, Parampis juga pada sapi, di Crocoilidae ada Schistosomatidae. Nah, genusnya ada banyak, itu ada Phaseola nanti ya. Lanjut, spesiesnya bermacam-macam nanti ada. Ya, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat secara morfologi bahwa filum dari yang dari apa namanya, Platelmintes, kemudian Nematelmintes, kita lihat ke bawah ini, kalau yang apa namanya, ada rongga badannya, untuk yang Cestoda tidak ada rongga badan, kemudian Trematoda, dia cacing pipih daun, dia punya rongga, tetapi ya kecil begitu ya. Kalau Nematoda itu cacing gilik, dia memang ada juga rongga badannya. Dan juga punya saluran cerna, yang Trematoda punya saluran cerna. Kalau yang nanti mungkin sudah ya Cestoda tidak punya saluran ini. Rongga badan tidak punya juga, saluran cerna dia tidak punya. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat secara morfologi itu kan yang kiri Nematoda itu kelihatannya bulat, itu seperti apa namanya, bihun ya, kalau itu cacing jantung. Kemudian Cestoda itu panjang seperti pita, kemudian Trematoda, nah itu yang kayak daunnya cacing pipih seperti daun, yaitu Phaseola. Nah, kalau kita lihat telurnya itu beda sekali ya, beda. Nah, untuk yang Nematoda nanti akan terlihat ada blastomir, itu dindingnya ada yang tebal, ada yang tipis ya. Kalau yang Cestoda Anda sudah mungkin ini apa kuliahnya sudah, itu terlihat telurnya ada embrio heksakan ya, embrio heksakan di dalamnya, itu nanti calon embrionya yang ada kaitnya itu ya Cestoda. Kemudian Trematoda itu yang ciri dari apa namanya, telur cacing Trematoda adalah dia punya operculum ya, itu di ujungnya itu operculumnya. Lanjut. Nah, ini secara morfologi seperti itu. Cirinya pipih ya, pipih dorsoventral ya. Kemudian ada alat isap, ada 2 itu oral dan ventral ya. Ada yang di ujung itu oral, kemudian tengah itu ventral. Kemudian dia mempunyai dinding namanya tegumen ya, tegumen disusun oleh kutikula sebagai pelindung dari badannya, dia ada bulu-bulu halus begitu ya, itu namanya kutikula. Kemudian dia hermaprodit ya, Anda sudah ngerti kan hermaprodit, bahwa dia bisa menghasilkan telur, tidak ada jantan betinanya, dia semua bisa menghasilkan telur yang dan juga infektif telur itu ya. Maksudnya bisa berkembang nanti ada embrionya. Kalau siklus hidupnya dia sangat memerlukan hospes intermedier ya. Ada Diginia dia memerlukan hospes intermedier, ada 2 dia ya Diginia. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat stadium perkembangan Trematoda dari telur yang ada embrionya, kemudian menjadi merasidium. Nah, untuk menjadi merasidium ini dia memerlukan air begitu ya, sehingga apa namanya, sangat diperlukan air atau kelembaban. Kemudian nanti ada dia akan masuk ke siput ya, di dalam tubuh siput atau sebagai host intermediernya dia akan berkembang menjadi sporokista kemudian menjadi redia yang kiri itu, yang ketiga, kemudian yang keempat menjadi serkaria. Nah, serkaria ini bisa keluar menembus dari apa namanya, dari tubuh siput itu. Dia akan berenang di apa namanya, di air begitu ya, sehingga kemudian akan mencari
rumput-rumput, berarti rumput-rumput yang, dekat air begitu ya, rumput air itu, kemudian di situ dia akan menempel menjadi metaserkaria. Kenapa dia harus menjadi metaserkaria? Karena dia ada di lingkungan luar ya, sudah menempel di rumput, tetapi dia perlu pelindung, makanya dia menjadi, apa namanya, kayak kista begitu ya di situ, namanya metaserkaria. Nah, di situ dia akan ya, di situ dia eee, apa namanya, di rumput itu menempel. Nah, nanti kalau ada host definitifnya yang memakan misalnya sapi begitu, yang memakan rumput yang mengandung ini, maka dia akan bisa terinfeksi. Karena bentuk infektif daripada trematoda adalah metaserkaria. Lanjut. Nah, seperti ini adalah siklus hidupnya, hostes definitif mengeluarkan telur atau embryo, kemudian menjadi mirasidium, sporokistar, ya dia, nah itu di dalam siput atau hospes intermedier, kemudian menjadi serkaria, serkaria itu berubah menjadi metaserkaria, seperti itu, yang menempel di rumput itu metaserkaria, makan oleh host definitif. Lanjut, lanjut. Nah, itu dari apa namanya morfologi ya, cacingnya seperti itu ya. Dia akan mempunyai saluran reproduksi yaitu testes bulatologi bercabang atau terbagi dalam beberapa bagian yang kecil. Kemudian dia punya juga ovarium yang berlobi, nanti akan mengeluarkan telur ke saluran telur atau saluran vitelin ya. Itu kecil sekali akan terlihat dari situ bermuara ke otipe di kelenjar mehlis namanya, itu akan pada saat telur keluar itu dari situ akan membentuk cangkang telur dari kelenjar mehlis itu. Dari otip itu kemudian ke uterus, baru ke genital form, baru keluar keluar di lingkungan luar, nanti akan keluar bersama feses ya dia. Dia seperti terlihat apa namanya tergantung dari predileksinya di mana. Kalau di saluran empedu misalnya fasiola ya itu dia di sana dia akan telur, kemudian ikut ini apa namanya empedu ya ke saluran pencernaan, dia akan ikut feses nanti keluar. Itu tergantung dari ininya. Kalau parampis ya sama juga karena dia di eh, apa namanya di lambung ya. Lambungnya ruminansia dia akan keluar di situ ikut feses. Terus nah, kita lihat ini agak agak cepat aja ya. Nanti kelas A ya yang mempresentasikan ini nanti ya. Cepat aja kita klasifikasinya seperti itu. Ada dua spesiesnya, hepatika dan gigantika. Yang ada di Indonesia adalah gigantika. Lanjut. Nah ini fasiola, ya di pembuluh empedu ya. Lanjut aja nanti mungkin temanmu yang kelas A akan lebih banyak mempresentasikan ini. Lanjut. Nah, bentuknya seperti itu, ada gigantika, ada hepatika. Ya, hepatika ya seperti hepar begitu ya. Ininya apa bahunya yang lebih lebar. Kalau yang kanan itu gigantika dia sepertinya tidak bahunya sempit begitu ya. Lanjut. Nah, itu secara morfologi ya nanti lebih ini lebih banyak nanti dipresentasikan sama temanmu. Lanjut. Nah itu yang khas sekali untuk ini adalah operkulum ya. Nanti mirasidium itu keluar lewat operkulum. Operkulumnya itu bisa terbuka ya nanti kalau dia sudah akan menetas sehingga apa namanya mirasidium itu keluar berenang di air. Lanjut. Nah, ini siklusnya ya nanti lebih banyak di ini kan ya sama lanjut. Nah, itu kalau apa namanya mirasidiumnya akan mau keluar apa operkulumnya terbuka. Lanjut.
Ini siklusnya pada domba, ya lanjut saya kira sama aja. Lanjut. Nah sekarang parampis juga seperti itu ya, Dermatodia dia termasuk Digenea, spesiesnya Parampis tomamserti. Dia bisa lebih banyak ke ruminan. Lanjut. Iya, bentuk nah ini yang paling, lain ya, bentuk dari, apa namanya, cacing ini, kalau kita lihat, seperti tadi definisinya bahwa Trematoda adalah cacing pipih ya, cacing pipih seperti daun. Nah, ini bentuknya lain, bentuknya seperti konus ya, tahu konus dia, bukan, apa ya bilangnya, seperti silinder begitu ya, dia memang punya, di bagian ventralnya agak cekung dan cembung di sebelah dorsalnya. Mungkin seperti ini jadinya. Ya di sini ada sakernya apa oral sakernya tetap di paling ujung, kemudian ventral sakernya dia ada mungkin lebih ke bawah dibandingkan dengan fasciola tadi oral saker ventral sakernya agak dekat ke oral saker, tetapi untuk yang ini mungkin agak ke belakang dia. Nanti akan kita lihat di gambar ya. Kalau ventral sakernya besar, nah subterminal ya lebih ke agak ke belakang dia. Sama ada operkulum telurnya ya. Panjang cacing ya sekira itu bentuk. Ingat bentuk parampis itu bentuknya konus ya. Kalau yang lain itu memang pipih bilateral ya. Kok pipih dorsoventral pipihnya. Kalau ini bentuknya konus ya. Lanjut. Eh, Oke, itu cacing dewasa. Nah, itu posisinya kalau kita lihat di rumen seperti itu ya. Nah, itu berarti yang dekat ke apa namanya mukosa rumennya itu adalah oralnya di sana ya. Ini yang menghadap ke atas itu adalah belakangnya dia. Eh, apa namanya? Ya, pantatnya lah bilang itu yang menghadap ke yang di lumen menempel di lumen itu adalah oral sakernya di sananya, menempel di mukosa rumen. Lanjut. Nah, ini siklusnya sama sih saya kira itu telur, kemudian menetas menjadi mirasidium. Mirasidium akan mencari siput, siput air, terutamanya siput air. Di sini kalau parampis itu Planorbis ininya spesies dari siputnya. Kemudian di dalam tubuh siput berubah menjadi sporokista, kemudian menjadi redia, menjadi serkaria. Nah, serkaria ini akan menembus eh, apa nama keluar dari siput ya, dia akan berenang di air. Nah itu dia punya ekor gitu, gampang sekali berenang di air. Kemudian akan mencari tumbuhan air, terutama ya rumput-rumput begitu yang dekat air. Nah di situ dia akan menempel di rumput itu menjadi metaserkaria. Ini akan nanti termakan oleh host definitifnya, bisa sapi, bisa kambing, domba itu biasanya ya. Lanjut. Nah, sekarang Eurythrema itu spesiesnya Pancreaticum, dia ada di pankreas ya. Di sini familinya di Crocodilidae. Lanjut. Eh, Habitatnya di saluran pankreas sapi ya, dan kerbau. Kemudian itu, nah ini host intermediarnya adalah siput darat. Bisa juga belalang atau jangkrik katanya untuk Eurythrema. Itu tetap punya oral sucker dan ventral sucker ya. Itu ada di tengah ventral suckernya. Lanjut. Ukuran cacing dewasa sekian, tubuhnya tebal dan berduri, sakernya besar, oral saker lebih besar dari ventral saker, kemudian faringnya kecil, esopagusnya pendek. Testis terletak horizontal. Ya.
Ini semua adalah cacingnya hermaprodit ya. Untuk trematoda kebanyakan hermafrodit kecuali schistosoma, dia ada jantan betinanya. Lanjut aja. Nah, kalau kita lihat dari siklus hidupnya ya sama seperti itu tadi. Cacingnya kemudian mengeluarkan telur, termakan oleh atau masuk ke siput, berubah menjadi telurnya menjadi mirasidium, masuk ke siput, siput atau mungkin belalang ya bisa berubah menjadi Sprokista, kemudian Redia, baru Serkaria, Serkaria menjadi Metaserkaria, sama ya saya kira seperti itu, dimakan oleh host definitif, terinfeksi, dia akan mencari predileksinya cacing itu atau dewasanya di saluran empedu. Lanjut, pankreas ya. Nah itu snail siputnya adalah siput darat ya, bukan siput air dia. Kemudian host intermediar kedua adalah belalang, kemudian seperti stanoseca serkaria akan mencari dari hostnya, host definitifnya. Nah, itu sama aja ya, karena ada host intermediate kedua. Ya. Belalang itu mungkin dia ada di rumput-rumputan nih, itu langsung termakan oleh host definitifnya. Ya. Nah, ini bisa zoonosis loh ini, karena manusia bisa terinfeksi oleh Erythrema ini karena dia di belalang itu ada metaserkaria, tahu ya, secara tidak sengaja termakan oleh manusia belalang. Baik, lanjut. Nah, ini yang schistosoma ya, schistosoma ini perkecualian untuk apa namanya? Trematoda ya, seperti saya katakan tadi, trematoda itu biasanya adalah hermaprodit, kecuali ini yang tidak hermaprodit, berarti ada jantan betinanya. Spesiesnya Japonicum ya, ada Japonicum, spindal dan bovis. Nah, ini di pembuluh darah dia ya. Pembuluh darah, mamalia juga bisa terinfeksi, juga bangsa burung bisa. Berjenis kelamin unisex. Dia ada jantan betina ya, dia ada jenis kelaminnya, ada jantan, ada betina. Tetapi posisi antara jantan betina itu jadi satu karena dia terus bersama aja. Coba nanti kita lihat ininya gambarnya. Tidak ada pas ininya ekornya bercabang ya kan tadi redia itu biasanya serkaria itu biasanya berekor ya, berekor. Tapi di sini ekornya bercabang ya. Ini yang khusus untuk schistosoma itu. Dia tidak mempunyai fase redia dan metaserkaria. Genus Schistosoma, spesies Bovis. Nah itu kalau kita lihat kalau ini lihat habitatnya di Vena porta dan Vena mesenterica itu terlihat ya. Nah cacing jantan dan betina itu dia bersatu begitu ya. Itu yang betinanya besar, yang jantannya yang kecil. Kemudian, nah itu kalau yang kanan itu terlihat serkarianya ya, serkarianya hanya ekornya bercabang itu terlihat. Disebut apa itu? Cercorus atau serkaria.
serkarianya bercabang. Ekornya bercabang, bukan serkarianya yang bercabang. Ya itu cacingnya seperti itu ya. Yang kecil itu ada yang besar itu adalah biasanya yang besar itu adalah yang betina ya. Yang jantannya ini mungkin yang terbalik itu ya. Ya, oke lanjut aja dulu. Nah ini, saker oesopagusnya male. Nah itu yang besar itu adalah yang betina, yang besar. Nah itu yang kecil seperti masuk itu, nah itu yang jantannya, yang merah-merah itu jantan. Itu yang besar itu adalah betinanya. Dari, ya, female. Kita dulu. Female intestine. Oh, ternyata male. Oh, ternyata itu yang besar ternyata dia male ya. Yang jantannya itu yang besar. Yang female-nya yang merah itu ternyata dia. Karena di situ ada uterusnya ya, ada uterusnya. Ovarium, uterus. Maaf saya salah, itu yang kecil, yang merah itu adalah yang betinanya karena dia masuk ke situ. Oke, lanjut. Nah ini juga sebentar ya, saya tutup pintunya dulu. Baik, kita lihat telurnya itu ada durinya ya, ada durinya. Ya, itu ciri khas dari Schistosoma ya, lancip begitu, ada durinya. Nah, ini dah yang akan mengiritasi kalau dia ada lewat itu ya di saluran apa namanya? Dia kan posisinya di vena porta ya atau vena mesenterica. Ya, cacingnya ada di situ, dia bertelur, dia akan sepertinya bisa nyangkut-nyangkut itu ya ininya apa durinya itu ya. Maka itu yang menyebabkan seperti gatal nanti ada gejalanya. Lanjut. Nah itu siklusnya. Manusia bisa terinfeksi dari memakan apa itu ada seafood ya mana nomor satu. Nomor satunya oke itu nomor 5 ya dia akan masuk mengeluarkan telur kemudian satunya mana itu duanya itu ayam serkaria ya apa namanya mengeluarkan mirasidium masuk ke siput menjadi sporokista kemudian menjadi serkarianya menembus. Nah ini Schistosoma itu karena dia serkarianya itu berenang di air begitu ya dan manusia mungkin bisa terinfeksi kalau pas misalnya berenang ya atau ke daerah yang ini ada dulu kan ada kasus itu Sungai Lindu itu ya Sungai Lindu itu tercemar oleh serkaria dari Schistosoma banyak makanya orang di daerah situ yang mandi di situ akan terinfeksi oleh Schistosoma karena dia bisa menembus kulit ya menembus kulit serkaria itu sehingga dia akan masuk ke darah dan mencari predileksinya di vena mesenterica atau vena porta ya bisa di jantung begitu ya dari situ apa namanya ikut sirkulasi darah ya sirkulasi darah
Nah, ini yang berbahaya yaitu sikut sirkulasi darah bisa menimbulkan penyumbatan begitu ya. Ya, dia akan dewasa atau mencari predileksinya kalau untuk yang cacing ini semua cacing itu walaupun dia beredar nantinya nanti akan mencari predileksi di mana dia menetapnya untuk menjadi dewasa begitu ya. Di Pinaporta dan Mesenterica. Oke, berarti dia adalah cacing di saluran darah ya. Baik, lanjut. Nah, seperti itu. Kalau bisa menembus kulit ya, sakit paru, ikut sirkulasi darah, vena porta dan vena mesenterica. Untuk dewasa di sana menghasilkan telur. Saya kira itu, lanjut. Nah, sekarang echinostoma. Echinostoma mungkin nanti lebih banyak dipresentasikan sama temanmu ya yang dapat trematoda unggas air, mungkin ini bisa. Ya, digenia juga Echinostoma revolutum spesiesnya. Lanjut. Itu morfologinya, cacingnya seperti itu dia sangat khas, oral sucker-nya. Kemudian ada spina ya, ada spina itu seperti bulu-bulu itu. Habitatnya rektum dan cecum dari unggas air ya. Ya lanjut aja, nanti mungkin lebih banyak ke temenmu yang presentasi. Ya bentuknya seperti itu. Telurnya itu ya tetap kalau trematoda itu ada apa namanya operculumnya. Itu besar juga telurnya saya kira. Lanjut aja. Nah, itu siklusnya seperti itu, dia akan mencari bebek atau unggas air ya. Serkaria, siput, ya ke host. Nah, itu serkarianya mencari siput atau host intermediate kedua, dia ada host intermediate kedua, siput itu kecebong. Lanjut. Fasciolopsis. Nah, ini fasciola pada babi ya, Fasciolopsis buski namanya. Ya sama, itu ada oral sucker, ada ventral bagian belakang siputnya. Siputnya adalah Planorbis. Telurnya ada operculum pasti itu sudah. Terus lanjut. Itu kelihatan operculumnya ya di ujung itu. Lanjut. Ya, itu manusia saya kira bisa juga terinfeksi atau dia sebagai sifatnya zoonosis yang manusia bisa terinfeksi. Khusus mana nomor 1, telur, kemudian menetas menjadi mirasidium mencari siput, kemudian di siput berubah menjadi Sprokista, Redia, Serkaria. Serkarianya akan intermedier keduanya apa itu? Metaserkarianya ya masuk ini. Mungkin kalau itu langsung di sayuran atau di siput kedua ya. Dia termakan masuk ke langsung ke usus halus ya. Usus halus di situ dia akan menjadi dewasa. Demikian juga pada babi. Pada babi atau juga pada manusia karena dia bersifat zoonosis. Baik, lanjut. Ya, saya kira itu untuk Fasciolopsis buski ya, fasciola pada babi. Baik, saya kira itu untuk maaf ini agak tidak sesuai dengan saya karena PPT saya tidak bisa bergerak. Baik, mungkin sebelum lanjut ada yang ditanyakan? Mungkin nanti yang lengkapnya ada beberapa yang bisa ini temanmu dan nanti yang trematoda pada sapi, pada kelas A dan trematoda pada unggas air ya.
Apa langsung aja untuk presentasi? Ada yang ditanyakan? Oh ya, untuk ininya sudah ya? Langsung di Google Form ya untuk absennya? Sudah, Dok. Oke. Eee, Silakan bagaimana? Sudah? Cukup? Nggak ada yang ditanyakan? Sudah, Dok. Ya. Halo, bagaimana? Langsung ke ini presentasi? Kelas A siapa yang ini sekarang? Izin masuk, Dok. Untuk kelompok 2A sudah siap untuk presentasi. Ya, silakan. A2 ya? Mhm. Baik. Baik, selamat pagi untuk teman-teman sekalian dan Dr. Apsari sebagai pengampu pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 2A. Siapa aja ya? Oke, baik, kami dari kelompok 2A akan bawakan materi mengenai termatoda pada sapi, yang dimana anggota kelompoknya terdiri atas ada Patricia Amelia Debbie Wagut dengan NIM akhir 02, ada Radiatul dengan NIM akhir 015, ada saya sendiri dengan NIM akhir 019, ada baik Melisa Ulandari dengan NIM akhir 025. Baik, di sini kami akan membahas tentang trematoda pada sapi, di mana ada 4 contohnya. Yang pertama tentang Fasciola sp, lalu ada Schistosoma japonicum, lalu ada Erythema pancreaticum, dan yang terakhir ada Dyscrochalium dendriticum. Membacanya pankreatikum ya. Jangan cum. Kum. Oh, K iya. ya. Ya. Iya, maaf. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, ya, sudah. Silakan. Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Fasciola sp. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama cacing hati. Fasciola sp merupakan trematoda paling penting sebagai penyebab kerugian ekonomi pada ternak ruminansia di seluruh dunia. Penyakit yang ditimbulkan akibat infeksi dari cacing ini disebut fasciolosis. Oke, next slide. Nah, ini merupakan klasifikasi dari Fasciola sp. Kalian bisa lihat bahwa di sini spesies dari Fasciola sp yaitu ada Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Oke, next slide. Nah, selanjutnya tentang morfologi dari Fasciola sp. Yang pertama yaitu Fasciola hepatica. Berbentuk pipi seperti daun dengan ukuran panjang 20-30 mm dan lebar 8-13 mm dan mempunyai dua buah batil isap atau sakar yaitu oral sakar dan ventral sakar yang sama besarnya yaitu dengan diameter kurang lebih 1-1,5 mm. Next slide. Kedua yaitu ada Fasciola gigantica. Bentuk bentuk tubuh menyerupai daun, pipi dorsoventral, tidak memiliki bentuk bahu yang jelas, tidak bersegmen dan tidak memiliki rongga badan. Pada cacing dewasa, panjang tubuhnya mencapai 7,5 cm dan lebar 1,5 cm. Secara makroskopis, Fasciola gigantica tampak berwarna abu-abu coklat dan memiliki ukuran tubuh lebih besar dibandingkan
dengan fasciola hepatica, dan hampir seluruh permukaan tubuh ditutupi dengan duri-duri kecil atau tegumen. Next slide. Nah, ini merupakan gambar dari fasciola hepatica dan gigantica. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri atas merupakan gambar dari fasciola hepatica, sedangkan pada gambar kanan bawah merupakan fasciola hepatica dan gigantica. Oke, next slide. Nah, lalu selanjutnya ini merupakan morfologi dari telur fasciola hepatica dan fasciola gigantica. Pada fasciola hepatica, telurnya besar, berbentuk opal dan beroperkulum. Lalu memiliki panjang 130 sampai 150 mikrometer dan lebar 60 sampai 90 mikrometer dengan dinding satu lapis tipis berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan pada fasciola gigantica berbentuk opal dan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan telur fasciola hepatica. Oke, next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dari fasciola SP. Nah, telur yang belum matang akan dikeluarkan di saluran empedu dan tinja. Lalu telur ini menjadi berembrio dalam air, kemudian telur akan melepaskan mirasidium. Mirasidium alias bayi cacing hati yang telah bergumul bersama kotoran sapi akan terbawa oleh hujan melalui siklus air hingga sampai ke sungai. Nah, di sungai, mirasidium akan mencari dan menyerang inang perantara siput yang cocok, termasuk genera Galba, Osaria, dan Pseudosuccinea. Nah, dalam bekicot, parasit mengalami beberapa tahap perkembangan. Yang pertama ada sporokista, yang kedua ada radiae, dan terakhir ada serkaria. Nah, serkaria ini akan dilepaskan dari siput dan berkista sebagai metaserkaria pada vegetasi air atau permukaan lainnya. Mamalia memperoleh infeksi dengan memakan tumbuh-tumbuhan yang mengandung metaserkaria. Semua mamalia yang memakan rumputan tersebut akan terinfeksi cacing. Cacing ini termasuk sapi, kambing, bahkan manusia. Nah, setelah tertelan, metaserkaria keluar dari duodenum dan bermigrasi melalui dinding usus, rongga peritoneum, dan parenkim hati ke dalam saluran empedu, di mana mereka berkembang menjadi dewasa atau cacing dewasa. Oke, next slide. Apakah suara saya terdengar? Apakah Ya, suara ya, saya terdengar? silakan. Nah, baik. Nah, baik, ini merupakan salah satu contoh kasus dari parasit Fasciola SP. Nah, di sini saya ambil kasus fasciolosis pada sapi Bali berdasarkan data hasil pemeriksaan hewan kurban di Kabupaten Manokwari pada tahun 2018. Tidak usah ini ya, Anda secara morfologi aja, tidak usah menyebutkan kasus-kasus. Nanti itu berikutnya ya, semester 4 untuk mempelajari penyakit. Ini saya kira penyakit ya. Ya, baik, Bang. Oke, next slide. Siklus gitu, penularan gitu aja ya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin menjelaskan mengenai mengenai taksonomi Schistosoma japanisum. Bisa lihat sendiri di sini terdapat kingdomnya animal, phylumnya Plantaehelminthes, kelasnya Trematoda, subkelasnya Gynendigenea, ordenya Striginida, genusnya Schistosoma, dan spesiesnya Schistosoma japanicum. Baik,
kita masuk mengenai morfologi Schistosoma japanicum. Nah, di sini ada terdapat dua, yaitu jantan dan betina, yang masing-masingnya memiliki panjang dan lebar atau diameternya juga berbeda-beda. Seperti kita bisa lihat sendiri di sini. Nah, untuk panjang jantan itu kurang lebih 12-20 mm, sedangkan untuk betina itu kurang lebih 26 mm. Nah, diameternya sendiri pun juga berbeda-beda. Yang jantan itu memiliki diameter 0,50 sampai 0,55 mm dan kurang lebih yang betina dengan diameter 0,3 mm. Adapun morfologinya yang lain yaitu integumennya ditutupi duri-duri halus dan lancip. Lalu daerah batilnya dan kanalis ginekoporik itu menonjol. Dan yang terakhir, saat menjadi telur, ukurannya dia itu lebih bulat dan besar dibandingkan dengan jenis-jenis yang lainnya. Baik, kita masuk ke dalam siklus hidup Schistosoma japanicum. Nah, yang sebelumnya, siklus hidup Schistosoma japanicum ini hidup di dalam vena mesenterica superior dan daerah posterior. Nah, di mana tempat ini itu merupakan tempat cacing betina yang akan menonjolkan tubuhnya dari yang jantan atau untuk meninggalkan jantan pada saat bertelur di dalam venula mesenterika kecil yang terletak pada dinding ususnya. Nah, di sini diawali dengan telur yang sudah adanya telur Schistosoma japanicum yang memiliki bentuk oval sampai bulat. Nah, telur-telur tersebut memerlukan waktu beberapa hari untuk berkembang menjadi mirasidium matang di dalam kerangka telur. Nah, jika telur ini sudah mulai memiliki massa, maka dia akan menyebabkan adanya penekanan pada dinding venula yang tipis, di mana hal tersebut juga biasanya dilemahkan oleh sekresi dari kelenjar histolitik mirasidium yang masih berada di dalam kulit telur. Kemudian, dinding tersebut akan robek atau sobek dan telur tersebut akan menembus lumen usus yang kemudian keluar dari tubuh. Baik, untuk selanjutnya, kontak dengan siput itu sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka larva itu akan menembus jaringan lunak dalam kurun waktu 5-7 minggu dengan membentuk generasi pertama dan kedua dari sporopista. Nah, pada perkembangan selanjutnya itu dibentuklah serkaria yang bercabang. Serkaria akan dikeluarkan jika siput sudah berada pada atau di bawah permukaan air. Nah, dalam kurun waktu 24 jam, serkaria ini akan menembus kulit. Saat kulit itu berhasil ditembus, maka itulah merupakan hasil kerja dari kelenjar penetrasi yang menghasilkan enzim proteolitik dan menuju aliran kapiler. Nah, dari sanalah selanjutnya menuju ke dalam sirkulasi vena menuju jantung, yang pertama itu menuju jantung kanan dan paru-paru. Nah, selanjutnya itu sehingga terbawa ke jantung kiri dan menuju sirkulasi sistematik. Tapi tidak sepenuhnya juga rute perjalanan ini akan diambil oleh schistosoma muda pada migrasi dari paru-paru lalu ke hati. Dan schistosoma ini melawan aliran darah sepanjang arterinya pulmonalis, jantung kanan, serta vena cava menuju ke hati melalui vena hepatica. Nah, menetasnya telur itu berlangsung di dalam air. Walaupun dia dipengaruhi kadar garam, pH, suhu, dan aspek penting lainnya, tapi Schistosoma japanicum ini akan berimigrasi dimulai dari masuknya cacing tersebut ke dalam pembuluh darah kecil, lalu selanjutnya ke jantung, kemudian ke sistem peredaran darah. Tapi cacing yang akan berimigrasi itu akan jarang menimbulkan kerusakan atau gejala, namun terkadang menimbulkan reaksi hebat pada tubuh penderita. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah lanjut. Ya, baik. Selanjutnya adalah Eurythrema pancreaticum. Berikut merupakan taksonomi dari Eurythrema pancreaticum. Yang pertama adalah Kingdomia, termasuk Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, subkelas Digenea, ordo Plagiauriciformes, subordo Plagiauriciata, famili Dicrocoelidae, genus Eurythrema, dan spesies Eurythrema pancreaticum. Baik, boleh next slide. Selanjutnya merupakan morfologi dari Eurythrema pancreaticum. Yang pertama merupakan bentuknya. Eurythrema pancreaticum berbentuk oval atau menyerupai daun, tidak bersegmen dan relatif lebar, tebal, serta berduri. Eurythrema pancreaticum merupakan parasit cacing yang termasuk dalam kelas Trematoda. Eurythrema pancreaticum juga termasuk dalam cacing hermaprodit atau memiliki dua kelamin. Eurythrema pancreaticum memiliki dua buah saker atau batil isap, yaitu ventral saker dan oral saker, yang mana oral sakernya berukuran lebih besar daripada ventral sakernya. Eurythrema pancreaticum dewasa berukuran 8-16 dengan lebar 5-8,5 mm. Baik, boleh di next slide. Bisa dilihat berikut merupakan bentuk dari Eurythrema pancreaticum dewasa. Faring dari Eurythrema pancreaticum berukuran kecil dengan esophagus yang pendek. Testisnya horizontal sedikit posterior dari ventral sucker. Genital pornya berakhir tepat di belakang percabangan intestinal. Dengan ovarium terletak dekat pertengahan tubuh dan berada di belakang testis. Sedangkan uterusnya memenuhi bagian posterior dari tubuhnya. Baik, boleh di next slide. Berikut merupakan morfologi dari telur cacing Eurythrema pancreaticum. Telur cacing Eurythrema pancreaticum memiliki karakteristik berbentuk lonjong, berwarna coklat, dan pada bagian dinding telur berwarna coklat gelap. Telur Eurythrema pancreaticum berukuran 40-50 mm dengan 40-50 mikrometer dengan lebar 23-30 mikrometer. Eurythrema pancreaticum umumnya menginfeksi saluran pankreas dan jarang ditemukan di dalam saluran yang penuh dan duodenum dari ruminansia seperti domba, kambing, sapi, dan kerbau, unta, rusa, babi, dan kadang manusia di daerah Asia Timur, Brasil, dan Cina. Baik, boleh di next slide. Selanjutnya merupakan siklus hidup dari Eurythrema pancreaticum. Eurythrema pancreaticum dewasa melepaskan turnya ke lingkungan melalui feses dari hewan yang terinfeksi. Siklus hidup dari cacing Eurythrema pancreaticum ini memerlukan dua inang perantara siput tanah, yaitu Bradybenea similaris dan Catcairaphyda siboltiana yang termasuk dalam famili Fruiticoidolidae sebagai inang perantara pertama. Nah, dua generasi dari sporokista terjadi di dalam tubuh siput yang kemudian menghasilkan serkaria 5 bulan setelah terinfeksi. Serkaria yang dihasilkan itu kemudian akan menempel pada rumput dan termakan oleh belalang, atau juga disebut grasshopper, seperti Sonocephalus gladiatius dan Sonocephalus maculatus dari famili Tetigonidae sebagai inang perantara yang kedua. Metaserkaria terjadi di dalam hemosele dan menjadi infektif setelah 3 minggu di dalam tubuh belalang. Inang definitif seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau terinfeksi karena memakan belalang yang biasanya berada di rumput di mana belalang tersebut telah terinfeksi dan mengandung metaserkaria. Nah, cacing muda yang telah termakan tersebut akan bermigrasi melalui saluran pankreas. Periode dari prepaten yaitu antara 80-100 hari. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang Dicrocalium dendriticum. Di sini, Dicrocalium dendriticum berasal dari kingdom Animalia,
Phylum Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Plagiaursidia, famili Dicrocoelidea, genus Dicrocoelium, dan spesies Dicrocoelium dendriticum. Next slide. Selanjutnya, morfologi dari Dicrocoelium dendriticum. Dia memiliki tubuh dengan panjang dengan ukuran 6 sampai 10 kali 1,5 sampai 2,5 mm. Di bagian posterior pada alat kelamin dipenuhi dengan uterus yang bercabang-cabang. Kemudian telur berwarna coklat dengan ukuran 36 sampai 45 kali 20 sampai 32 mikron. Terdapat di dalam utus Biliperus domba, kambing, sapi, anjing, kedelai, kelinci, dan jarang terdapat pada manusia. Next slide. Berikutnya siklus hidup dari Dicrocoelium dendriticum. Di sini ruminansia sebagai definitive host. Telur dimakan oleh siput, dan banyak spesies siput yang dapat berfungsi sebagai host perantara pertama, termasuk Zebina spp dan Sionella spp. Ketika Miracidia menetas, mereka bermigrasi melalui dinding usus dan menetap ke dalam jaringan ikat vaskular yang berdekatan, di mana mereka menjadi sporokista ibu. Kemudian sporokista ibu bermigrasi ke kelenjar pencernaan, di mana mereka menimbulkan beberapa sporokista putri. Di dalam setiap sporokista putri, disitulah serkaria diproduksi. Serkaria bermigrasi ke ruang respirasi, di mana mereka menumpahkan bola lendir dari siput. Setelah bola lendir yang tertelan oleh semut, serkaria menjadi bebas dalam usus dan bermigrasi ke home cell, di mana mereka menjadi metaserkaria. Banyak semut yang dapat berfungsi sebagai host perantara kedua, terutama anggota dari genus Formica. Setelah semut dimakan oleh host definitif yang metaserkaria exit di usus kecil, cacing bermigrasi ke saluran empedu, di mana mereka tumbuh menjadi dewasa. Di sini manusia dapat berfungsi sebagai definitive host setelah tidak sengaja menelan semut terinfeksi. Cacing ini terdapat di saluran empedu dalam hati dan dalam kantung empedu. Telurnya relatif sangat kecil dengan ukuran 20 sampai dengan 30 mikron. Pada waktu yang dikeluarkan telah mengandung larva atau miracidium, tapi tak pernah bebas dalam air. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk penyampaian materinya sudah cukup, dan inilah tampilan dari daftar pustaka yang kami ambil untuk membuat paper dan PPT. Baik, terima kasih ya sudah. Tadi semua dapat ngomong ya, presentasi ya? Saya nggak lihat nama-namanya tadi. Oke, semua dapat bagian, semua dapat ngomong. Oh iya, tadi sudah ya. Baik, baik. Baik, silakan kalau ada teman-temannya yang bertanya. Silakan. Ada poinnya loh yang bertanya ini. Silakan. Tadi untuk yang trematoda pada sapi itu apa aja tadi ya?
Fasciola, parampis, lagi apa? Yang tadi dipresentasikan. Fasciola, oh parampis tidak ya. Eurythrema, Dicroquilium, Schistosoma. Baik, silakan yang mau bertanya, silakan. Kelas B mungkin. Halo, gimana ini? Berapa ini pesertanya? Tetap 72. Tadi ada 73, udah hilang satu. Silakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Untuk Dicroquilium ini di mana predileksinya ya? Gimana ini? Apakah suara saya tidak kedengaran ya? Halo. Terdengar, Dok. Ya, gimana ini? Teman-temannya yang lain kok sepi? Tidak ada yang bertanya? Apa sudah jelas semua? Bagi saya cukup, Dok. Baik, kalau gitu lanjut aja yang kelas B sudah. Untuk ini. Izin share screen, Dok. Ya. Baik. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua, khususnya untuk Dok Apsari selaku dosen pengampu mata kuliah parasitologi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan materi mengenai trematoda pada unggas. Adapun anggota kelompok kami, Lela Ramatina dengan NIM akhir 039, Ryan Aufa Prasetya dengan NIM akhir 043, saya sendiri Beatrice Cecilia Rebecca Situmorang dengan NIM akhir 056, kemudian ada Najwa Aurora Majid dengan NIM akhir 069. Sebelum kita mempelajari materi ini lebih dalam, mari kita pelajari definisi umum dari unggas air dan trematoda itu sendiri. Unggas air atau biasa yang disebut sebagai waterfowl merupakan jenis unggas yang hidup relatif lebih lama di daerah perairan. Artinya, unggas ini lebih banyak menghabiskan waktunya di air. Contoh dari unggas ini adalah bebek, angsa, angsa leher pendek, dan masih banyak lagi. Untuk trematoda merupakan cacing endoparasit yang berkutikula dari subkelas Dichnea. Berkutikula artinya cacing ini memiliki lapisan pelindung di bagian epidermisnya yang berfungsi untuk melindungi cacing dari enzim, asam, atau zat lainnya agar cacing ini tidak tercerna oleh inangnya. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini biasanya disebut dengan trematodosis. Nah, ciri-ciri umum dari trematoda ini meliputi
Yang pertama, termasuk dalam filum platyhelminthes. Plat artinya pipi, itulah sebabnya cacing ini disebut juga dengan cacing pipi. Kemudian, cacing ini hermaprodit. Hermaprodit artinya cacing ini secara biologis setiap individunya memiliki 2 alat kelamin, yaitu jantan dan betina yang berfungsi secara penuh. Semua trematoda memiliki ciri-ciri hermaprodit kecuali untuk Schistosoma sp. Kemudian, trematoda ini hidup sebagai parasit pada hewan vertebrata. Beberapa fase larva dari trematoda ini memiliki silia. Trematoda ini memiliki 1 alat penghisap di bagian mulut atau biasa disebut dengan oral sucker, dan 1 atau lebih pada permukaan perut atau ventral sucker. Nah, alat kelamin dan alat pelekat atau penghisap dari trematoda ini mengalami perkembangan khusus, sedangkan alat gerak, perasa, dan pencernaannya mengalami kemunduran. Tegumen dari trematoda disusun oleh kutikula halus sebagai perlindungan tubuh, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Demikianlah definisi dan ciri-ciri dari trematoda secara umum. Untuk materi berikutnya mengenai morfologi trematoda akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ryan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada morfologi secara umum. Untuk morfologi secara umum trematoda, yang pertama itu ya adalah badan berbentuk seperti daun, pipih, tidak berongga, dan banda anterior lebih lebar daripada posterior. Untuk ukurannya, ukuran morfologi secara umumnya yaitu 25-30 dikali 8-15 mm, berwarna coklat keabuan, dan untuk ukuran telurnya itu berkisar di antara 130-160 dikali 63-90 mikrometer. Yang ketiga, mempunyai batil isap anterior atau oral sucker, di mana saluran pencernaan bermuara. Yang keempat, mempunyai batil isap perut atau ventral sucker untuk melekatkan diri. Pada beberapa spesies terletak di bagian posterior. Yang kelima, mempunyai porus genitalis yang letaknya berbeda pada tiap spesies. Yang keenam, bentuk sekum atau usus besarnya itu bercabang 2, sehingga mirip seperti huruf Y terbalik. Yang ketujuh, telurnya itu berbentuk oval, biasanya beroperkulum. Dan yang kedelapan, dalam siklus hidupnya dikenal berbagai stadium, antara lain itu yang pertama mirasidium, yang kedua sporokista, yang ketiga redia, yang keempat serkaria, dan yang terakhir adalah metaserkaria. Next. Selanjutnya ada siklus hidup trematoda secara umum. Tahapan dalam siklus hidup trematoda dimulai saat telur matur, atau artinya itu matang atau dewasa. Kemudian dia menetas dan melepaskan mirasidium ke dalam air. Mirasidium akan segera memasuki siput yang cocok sebagai hospes perantara pertama, melalui kaki muskularnya dan berkembang di limpa, yang kemudian berkembang menjadi sporokista, redia, dan serkaria. Pada beberapa jenis serkaria akan berkembang menjadi mesoserkaria hingga akhirnya berenkistasi pada hospes perantara kedua menjadi metaserkaria yang jika dimakan oleh hospes definitif akan berkembang menjadi cacing dewasa. Sedangkan pada jenis serkaria lainnya akan langsung menginfeksi hospes definitif dan berkembang menjadi bentuk dewasa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi mengenai Echinostoma revolutum. Echinostoma revolutum ini merupakan cacing yang paling terkenal yang sering ditemukan pada unggas air. Echinostoma revolutum ini tergolong dalam filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, subkelas Digenea, ordo Echinostoma, famili Echinostomatidae, subfamili Echinostomatinae, genus Echinostoma, dan spesies Echinostoma revolutum. Boleh di next. Berikut morfologi dari cacing Echinostoma revolutum. Panjangnya sekitar 10-12 mm, lebar 2,25 mm, dan memiliki spina kerah atau head collar yang terdiri dari 37 spina, di mana 5 diantaranya membentuk spina kutub dan kutikulanya membentuk spina di bagian anterior. Testisnya tandem, memanjang lonjong atau sedikit berlobus. Terletak di pertengahan badan dan di belakang ovari. Kantong serus terletak di antara percabangan sekum dan batil isap ventral.
Kemudian morfologi telurnya itu berukuran panjang 90 sampai 126 nanomikron dan memiliki lebar 59 sampai 71 nanomikron. Boleh di next. Kemudian hospes perantara. Cacing ini berhabitat di rektum dan sekum. Hospes definitif dari cacing parasit ini adalah tikus, burung, dan unggas air lainnya. Bahkan pada manusia juga. Hospes intermediate 1 dari cacing ini adalah siput air, dan hospes intermediate 2-nya adalah tumbuhan air, kecebong, dan ikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai siklus hidup dari Echinostoma erevolutum ini. Nah, jadi dimulai dari fase pertama itu kan dari telur yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh hospes definitif, yaitu si angsa atau bebek itu. Lalu kemudian telur itu akan menetas dan bergerak menuju inang siput. Dan itu bergeraknya itu dibantu dengan adanya rangsangan cahaya dan gravitasi. Nah, setelah si telur ini mentas, maka nanti akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mirasidium. Nah, inang siput pertama ini ditembus oleh mirasidium dan menghasilkan sporokista. Nah, sporokista ini tuh nanti bakal memproduksi banyak bisa disebut sebagai induk redia. Nah, nanti dari induk redia ini secara aseksual itu dia bakal mereproduksi redia anakan gitu. Dan itu akan berkembang biak. Nah, dari redia yang tadi anakan tadi itu akan berkembang menjadi sarkaria, yang mana nanti akan menembus ke inang kedua. Kalau tadi di inang pertama itu kan dia siput air, nah kalau misalnya inang kedua ini dapat berupa bekicot, kecebong, ataupun kodok. Nah, setelah dia menembus ke inang kedua ini, dia tuh nanti bakal berkembang menjadi metasarkaria. Terus juga si sendiri itu dia menemukan inangnya itu melalui kemotaksis. Kemotaksis itu kayak perubahan, perpindahan karena adanya respon zat kimia. Nah, si Serkaria ini tuh waktu pas pindah dari inang yang sebelumnya itu, dia itu tertarik pada lendir siput karena mengandung peptida kecil. Jadi kalau misalnya nantinya ingin memberantas siklus hidup dari si parasit ini, itu bisa dibasmi dari Serkaria ini, dari proses ini. Nah, kemudian kan tadi sebelumnya kan Serkaria itu kan bakal berubah jadi metasarkaria. Nah, sebelumnya itu di Serkaria sendiri nanti di khususnya di organ hatinya si inang kedua yaitu di kecebong, di kodok ataupun di bekicot nanti dia bakal mengkristal. Nah, dari kristal itu nanti bakal lanjut ke metasarkaria. Lalu selanjutnya bisa di next. Boleh di next ya? Oh ya, udah. Nah, tadi kan kalau misalnya contoh dari trematoda yang ada di siput ada di unggas air itu kan ada maaf sebelumnya. Di unggas itu kan tadi ada Echinostoma revolutum. Nah, contoh lainnya juga ada dari unggas lain tuh ada maaf ini belum berubah ya kayaknya slide-nya yang sebelumnya. Nah, udah. Oke, ini kan ada Himasla ada Trematoda Himasla elongata. Nah, kalau misalnya ini tuh siklus hidupnya nggak jauh beda sama si Echinostoma tadi, cuman bedanya itu di hospes perantara yang pertama itu dia pakai namanya keong laut atau bisa disebut nama ilmiah itu Littorina littorea periwinkle. Nah, terus untuk hospes perantara yang kedua itu dia pakai kerang biru Nitylus edulis. Nah, lalu untuk hospes definitifnya itu dia pakai itu dia sama unggas ini burung laut. Lalu untuk dari Hippoderaeum conoideum
Kalau dia itu hampir sama kayak yang tadi, yang Echinostoma revolutum tadi. Tapi, bedanya itu dia itu, bisa di perairan laut juga. Jadi ada yang inangnya juga berupa si bivalvia atau kerang gitu. Nah, boleh di-next. Ya, jadi, karena tadi itu banyak, penelitian juga kayak dari revolutum sama Echinostoma revolutum sama Conioideum itu kan dia hampir mirip dan juga siklus dan, host spesiesnya juga hampir mirip, cuman di sini perbedaannya itu cuma terletak di bagian morfologinya. Kalau misalnya dari Echinostoma revolutum itu dia lebih pipih dan juga lebih kecil, sedangkan kalau misal dari Hippoderaeum conoideum itu dia lebih besar dan juga lebih padat gitu. Oke, bisa di next. Oke, bisa di next. Baik. Ini merupakan sitasi yang kami gunakan untuk presentasi dan paper kami. Bisa di next lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok B2 yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyebutan kalimat atau kata. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom diskusi. Baik, ada yang bertanya untuk kelas lain? Ini untuk unggas airnya satu aja ya? Trematodanya? Mohon maaf Ibu, tadi ada contoh lainnya juga. Apa aja untuk yang kedua? Untuk unggas airnya? Echinostoma dan apa lagi? Ada Himasla elongata sama satu lagi Hippoderaeum. Yang Conioideum. Nah, ini Hippoderaeum Conioideum. Himastia dan Hippoderaeum Conioideum. Cacingnya yang merah itu panjangnya segitu kah untuk Hippoderaeum? Ini bisa jadi dia bukan yang cacing dewasanya, Bu. Kalau untuk cacing dewasanya tadi berukuran ada di slide selanjutnya itu di 1 mm. Hippoderaeum Conioideum. Kalau yang kiri Echinostoma revolutum, ya sama segitu ya. Panjangnya sama. Echinostoma. Oke, ada yang mungkin untuk tadi saya lihat di chat ada telur trematoda, apakah mengandung embrio? Mungkin bisa kelompok ini jawabnya. Yang bertanya adalah Aniendia Diah Prasasti. Bisakah kelas ini yang presentasi ini jawab untuk apakah telur pada trematoda mengandung embrio? Halo? Halo? Laila atau Rian atau Najwa? Mohon maaf Ibu, izin menjawab. Ya, silakan. Tapi mohon maaf Ibu, sebelumnya izin minta koreksi juga. Menurut pendapat kami,
telur pada trematoda itu ada embrionya. Jadi nanti bakal ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap mirasidium. Untuk trematoda, tidak langsung dia ada embrionya ya. Kalau yang ada adalah kestoda. Kestoda itu langsung ada embrio heksakan namanya. Sudah kelihatan ada embrionya ya. Kalau trematoda itu tidak. Yang ciri khasnya untuk telur trematoda adalah besar ya. Kalau dibandingkan dengan telur nematoda, dibandingkan dengan telur kestoda, itu telur trematoda itu besar. Kemudian ada operculum, itu yang ciri untuk trematoda ya. Nah, nanti untuk di praktikum nanti mungkin Anda tahu bahwa telur trematoda itu tidak bisa mengapung dengan garam jenuh. Ya, garam jenuh karena kenapa dia tidak bisa mengapung? Karena telurnya besar, jadinya berat. Begitu ya juga. Demikian juga kalau telur kestoda ya tidak bisa mengapung dengan garam jenuh. Biasanya kan yang dipakai adalah pengapung, sal pengapung adalah garam jenuh. Nah, itu dua-duanya itu tidak bisa mengapung. Kenapa? Kalau trematoda karena dia besar, telurnya jadinya berat. Dia perlu larutan pengapung khusus yang BJ-nya lebih tinggi. Kalau kestoda itu juga sama karena dia mengandung embrio sehingga berat, gitu ya. Untuk trematoda ya tidak mengandung embrio dia pada saat telur itu. Nanti setelah menjadi infektif baru dia akan ada ini mirasidiumnya baru langsung keluar, begitu ya. Mungkin ada yang bertanya. Terima kasih atas koreksinya. Ya, baik. Mungkin ada yang lain yang bertanya untuk trematoda unggas air, silakan. Silakan, yang lain ada yang bertanya? Silakan. Halo, gimana ini? Grup ini kok, kelas ini AB, kok ayem ya? Dari saya cukup, Dok. Cukup? Semua cukup? Saya juga cukup, Dok. Oke. Karena sudah selesai presentasinya, dan Anda sudah ngabsen ya di Google Form ya. Ini saya lihat ada berapa yang hadir, 72 yang hadir ya. Berarti ada 2 orang yang absen. Baik, terima kasih pada yang semua tadi presentasi. Tadi kan untuk kelas A itu sebetulnya ininya adalah trematoda pada sapi ya. Saya kira Anda ada kurang satu untuk ini. Parampistomum itu banyak kasusnya, banyak itu pada sapi. Anda tidak masukkan di situ. Apa tadi yang dimasukkan? Fasciola, eurythrema ada, kemudian schistosoma itu
jarang sih sebetulnya cystosoma. Di Crocolium memang ada, tapi yang lebih banyak ada ya Parancystomum itu ya, yang bentuk konus yang saya tadi jelaskan. Untuk pada sapi itu banyak ada ya. Nah itu saya kira kurangnya untuk kelompok A atau kelas A. Yang kelas B sebetulnya di unggas air itu banyak sih ada ini ya trematoda ya, trematoda. Tapi ya yang udah mewakili itu 3 itu apa tadi? Apa tadi? Bisa jawab lagi yang pada unggas air Itu tadi? yang Himasla elongata sama yang Canoideum. Ya. Hippoderaeum ya, Hippoderaeum. Dan Himas apa tadi? Itu yang penting Echinostoma itu paling banyak ya, Echinostoma. Baik, karena sudah selesai saya cukupkan. Kebetulan saya nanti ada presentasi juga di LPPM. Baik, kalau demikian karena sudah semua presentasi, saya cukupkan untuk kuliah pagi ini. Tadi maaf ya saya ininya enggak bisa jalan PPT-nya, terpaksa Anda tadi yang meng-share ya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Dok. Terima kasih. Pagi. Pagi, dokter. Ya, Terima dokter. kasih. Baik.